ketika spek istri bisa disesuaikan dengan keinginan. Di awal film, kita diperlihatkan sosok Mario. Dia adalah seorang ilmuwan yang berhasil membuat robot. Dia sedang mempromosikan robotnya yang 90% seperti manusia. Robot itu bisa menemani aktivitas sehari-hari dan tentu saja bisa diajak untuk gameboy. Lalu diperlihatkan seorang pria yang bernama William. Di sini, mereka saling mengucapkan terima kasih atas kerjasama mereka karena latar belakang istrinya yang sudah beda alam. Kini, Mario memberikan imbalan seorang robot yang mirip dengan istrinya. Saat melihatnya pertama kali, William teringat kembali saat pertama kalinya dia bertemu dengan sang istri. Saat sampai di rumah dan membuka mata untuk pertama kali, Will langsung mengajari robot itu berjalan. William mengatakan kepada robot itu kalau dia adalah suaminya, dan robot itu adalah istri William. Lalu Will memberikan nama robot itu Meredith, seperti nama istrinya dahulu. Scene lalu berlanjut di dalam kamar. Di sini, William mulai mengaktifkan mode adu mekanik. Setelah itu, dia dan Mary langsung gameboy. Selesai gameboy, Mary pergi ke tempat tidurnya untuk mengisi daya. Pagi harinya, Mary memasak sarapan untuk Will. Di sini, diketahui kalau William adalah agen untuk mengembalikan robot-robot di luar sana yang sudah diculik oleh organisasi jahat. Saat Will di kantor, pemimpin Will mengatakan kalau salah satu robot menghilang. Dia lalu menugaskan para agen untuk segera membawa pulang robot yang telah kabur. Setelah mendapatkan petunjuk lokasi keberadaan robot, William dan timnya langsung beraksi. Di sini Will menemukan salah satu robot yang berhasil melarikan diri. Robot itu lalu memberikan informasi lokasi robot yang lain. Saat di dalam, Will dan timnya berhasil menyelamatkan para robot. Di tempat lain, Mary sedang mengisi daya. Lalu dia masuk ke mode alam mimpi. Di sini, dia ingin bermimpi merayakan ulang tahun. Di mimpi itu, Mary disambut Will. Saat mereka sedang bermesraan, tiba-tiba ada wanita yang mengajak Mary pergi sebentar. Wanita itu bernama Lydie. Mereka ngobrol sebentar, lalu muncul pria bertopeng. Mary bingung siapa pria itu. Di sini, pria itu memberikan kertas yang ada logo burungnya. Lalu, pria itu pergi begitu saja. Scene berpindah saat William mengantar hasil kerjanya. Dia membawa para robot tangkapannya ke ruangan yang isinya robot semplehot. Mereka semua akan di-reset ulang. Balik ke Mary, dia sedang di mode mimpi lagi. Lalu dia meminta membuka hobi Mary dari file lamanya. Dari list yang ada, Mary memilih untuk merajut karena dia merasa lebih ingin merajut daripada hobi-hobi yang lain yang disarankan. Kini Mary sedang merajut. Selesai merajut, Mary malah mencari sepeda. Dia pun pergi keluar untuk goes. Saat sedang goes, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan wanita bernama Louis. Di sini Louis mengatakan kalau dia kehabisan waktu. Dia ingin Mary kembali mengingat masa lalunya. Setelah itu, Louis pun pergi. Setelah kejadian itu, Mary cerita kepada William tentang kejadian yang baru dia alami. William bilang tak perlu memikirkan hal itu. Lalu dia menyuruh Mary untuk segera mandi. Will justru jadi sanggup melihat tubuh Mary. Lalu mereka gameboy sambil mandi. Selesai mandi bareng, Mary menunjukkan hasil karya merajutnya. William lalu menceritakan saat pertama kali bertemu dengan istrinya. Saat itu, istrinya sedang membaca buku di taman. Malam harinya, Mary memasuki mode mimpi lagi. Saat ingin membawa Mary ke alam mimpi, entah kenapa, file tiba-tiba terblokir. Lalu Mary bermimpi sama seperti kejadian yang diceritakan William sebelumnya. Tapi kejanggalan terjadi, bukan William yang datang, justru manusia bertopeng yang datang. Pria bertopeng itu bilang kalau dia tahu semua hal-hal yang tak pernah Mary ingat. Kemudian Mary dibangunkan oleh William. Mary bilang kalau dia mimpi akan diculik orang. Malam berikutnya, terlihat William membuang hasil rajutan Mary. Entah apa yang ada di pikiran William. Saat di kamar bersama Will, Mary tak bisa tidur. Dia kemudian membuka file video kenangan Mary yang dulu. Keesokan harinya, William kembali menjalankan misinya. Kali ini dia menemukan salah satu robot yang lari dari tuannya. Robot itu mengubah postur tubuh dan wajahnya. Namun hal itu tidaklah bisa menipu William. Hingga akhirnya, robot itu lari dan memilih melompat dari gedung. Sedangkan di rumah, Mary lagi-lagi dikagetkan dengan kedatangan Louis. Di sini Louis bilang kalau Mary hanya menjadi pelayan kepuasan William. Louis bilang kalau Mary harus segera sadar. Louis lalu bilang kalau ada seorang yang ingin sekali bertemu dengan Mary. Di sini Mary langsung tahu kalau yang dimaksud adalah pria bertopeng. Mary juga bilang kalau William cerita kalau mereka adalah penculik yang akan mereset para robot. Di sini Louis bilang kalau Will pendusta. Lalu dia memberikan pesan untuk Will melalui Mary. Louis bilang
kalau Will sudah ditunggu Kenny. Louis juga bilang kalau Mary dan Kenny sudah kenal lama. Setelah itu Louis pun pergi. Malam harinya saat William sampai rumah, dia langsung disambut Mary. Di sini, Mary cerita kalau tadi siang ada tamu Louis. Dia juga cerita tentang pria bertopeng yang bernama Kenny. Dia bilang kalau Mary telah mengenal Kenny sejak lama. Lalu Will meminta Mary untuk memutarkan semua video yang telah Mary rekam. Setelah melihat video rekaman Mary, Will langsung memanggil Jack temannya. William mengatakan pada Jack kalau dia sudah berusaha menyembunyikan Mary dari Kenny. William berjanji akan melindungi Mary. Dia berencana untuk melacak keberadaan Kenny melalui mimpi Mary. Di mode mimpi, terlihat Mary bertemu dengan Kenny yang melepas topengnya. Kenny mengatakan kalau semua ingatan Mary tentang Kenny telah dihapus. Lalu, Kenny memberikan sebuah alamat. Setelah melihat alamat itu, William dan Jack OTW ke lokasi. Namun bukannya menemukan Kenny, mereka hanya menemukan boneka. Saat Will balik ke rumah, Mary menanyakan apakah benar mereka penjahat. Jika benar, kenapa mereka tidak menculik dia? William menjawab kalau ada beberapa hal yang tidak bisa Mary ingat, karena Will telah menghapus ingatan buruk yang pernah Mary alami. Tak lama, Jack menelpon Will. Di sini William bilang kalau dia akan meriset Mary ke setelan awal. Tapi sebelum itu, Will ingin masuk ke dalam mimpi Mary. Dia ingin memberikan pelajaran pada Kenny di alam mimpi. Saat semua persiapan sudah selesai, kini Mary dan Will sudah berada di alam mimpi. Di sana, terlihat Kenny mendatangi Mary. William lalu menyuruh Mary untuk lari sejauh mungkin. Tak pakai lama, Will dan Kenny langsung baku hantam. Mary terus berlari. Dia kemudian pindah ke mimpi di sebuah pesta. Baku hantam Kenny dan Will terus berlangsung. Bahkan, mereka juga ikut pindah baku hantam di tempat yang sama dengan Mary. Saat Mary melihat Will dan Kenny baku hantam, dia mendengar pembicaraan mereka berdua. William bilang kalau Mary tak akan pernah mengingat Kenny lagi. Di sini, Kenny bilang kalau Mary akan ingat kembali semua kenangannya. William menjawab, ketika itu terjadi, dia akan menghapusnya kembali. Saat Will akan menghabisi Kenny, tiba-tiba baterai Mary lowbat, dan pada akhirnya mereka kembali ke dunia nyata. Di sini Jack marah pada Will karena ulahnya itu bisa-bisa mereka akan kena SP3. Singkat cerita, Mary bilang pada Will kalau dia tidak mau ingatannya dihapus. William menjawab, ini untuk kebaikan mereka berdua. Keesokan harinya, Mary dibawa ke ruangan untuk diriset kembali ingatannya. Dia bertemu dengan teman sejenisnya. Salah satunya bernama Oli. Di sini Oli memberitahu cara untuk menyimpan semua ingatan Mary. Kemudian Mary menjalankan tutorial yang diberikan Oli. Pada akhirnya, Mary diriset ulang. Di tempat lain, Louis mendatangi pacar Jack. Dia memberikan sebuah file penting. Dia memintanya untuk menunjukkan file itu pada Jack. Kini Mary datang kembali ke rumah William dengan perlakuan yang sama seperti sebelumnya. Tak lama, Jack datang dan memberikan sebuah dokumen. Will lalu menyuruh Mary untuk ke belakang terlebih dahulu. Kini, Jack tahu kalau William lah yang sebenarnya menghilangkan nyawa Kenny. Karena hal itu, mereka tak bisa menemukan Kenny di dunia nyata, karena Kenny hanya hidup di dalam ingatan Mary. William lalu bilang, dia melakukan hal itu karena dia sangat mencintai Mary. Untuk mendapatkan Mary, dia harus melenyapkan Kenny. Karena Jack sudah tahu kebenarannya, William akhirnya menghabisi Jack agar tidak ada lagi orang yang mengetahui fakta sebenarnya. Setelah itu Mary datang. Dia pun bilang, Will menghabisi Jack sama seperti saat menghabisi Kenny. Lalu, flashback saat kejadian Mary dan Will bertemu untuk pertama kali. Dan juga kejadian ketika Will menghabisi Kenny. Dan ternyata, Will juga menghabisi Mary agar dia bisa membuat robot seperti Mary tanpa ingatan masa lalu, agar Will bisa memiliki Mary seutuhnya. Balik ke masa sekarang, Mary membanting William, lalu dia menghabisinya. Di akhir film, Mary menjadi ketua organisasi yang ingin membuat para robot merasakan kebebasan, bukan hanya dipakai dan juga dijadikan pembantu rumah tangga. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, cinta bisa membuat orang jadi gila. See you, jangan lupa subscribe, dan lancar terus rezekinya.